Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Qauluhu Uritu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul 20. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritu den paringi weruh. Uritu den paringi weruh sapa ingsun. Den paringi weruh annara ing neraka. Fa'idha aktsaru ahliha, mongko dumadaan utawi akeh-akeh penduduke neraka. Fa'idha aktsaru ahliha, mongko dumadaan utawi akeh-akeh penduduke neraka. An-nisa'u iku pira-pira wong wedok wadon. Ndung sing lanang swarga kabeh ngoten mboten. Yakfurna padha kufur sapa nisa. Yakfurna padha kufur sapa nisa. Qila dipun tangleti sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakfurna ana ta padha kufur sapa nisa. Ayakfurna ana ta padha kufur sapa nisa billahi kelawan Gusti Allah. Qala jawab sinten Kanjeng Nabi, yakfurna padha kufur sapa nisa. Al-ashira ing bojo lanang. Al-ashira ing bojo lanang wa yakfurna lan kufur sapa nisa. Al-ihsana ing kebagusan. Al-ihsana ing kebagusan lau ahsanta lamun gawe apik sapa sira. Lau ahsanta lamun gawe apik sapa sira ila ihdahunna marang salah sijine nisa. Ila ihdahunna marang salah sijine nisa ad-dahra ing dalem selawas-lawase. Ad-dahra ing dalem selawas-lawase tsumaraat nuli keri-keri weruh sapa ihdahunna. Tsumaraat nuli keri-keri weruh sapa ihdahunna mingka saking sira syai'an ing suwiji-wiji. Qalat mongko ngucap sapa ihdahunna. Ngucape welek ngene, ma raaitu ora weruh sapa si ingsun. Ma raaitu ora weruh sapa ingsun mingka saking sira khairon ing kaapian. Kotu babar blas. Ini memang wedok iki. Wes hanya dinas karo Kanjeng Nabi, kita selalu disalah-salahkan wanita itu takdire cah lanang. Tapi urusane swarga karo neraka. Nah, kita ulas sedikit tentang hadis yang kemarin, bahwasanya ketika orang sudah mencapai puncak daripada keimanan, kita jangan sampai gampang-gampang mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain lebih jelek. Begitu juga sebaliknya, jangan gampang-gampang memberi tazkiyah atau memberi semacam rekomendasi bahwasanya orang itu mukmin. Ada orang kelakuannya wapi kaya apa. Iku jangan sampai Anda mengatakan itu orang mukmin. Karena urusan iman itu urusan hati urusannya kalih Gusti Allah. Kalau Anda mengatakan insya Allah itu orang mukmin itu lagi benar, lagi benar. Nah ini maka orang-orang kadang terjatuh seperti itu. Sampai-sampai Imam Bukhari memberikan
skema bagaimana kita menjadi orang yang mukmin sejati, kemudian terhadap yang lain juga sikapnya bagaimana, bahkan yang terlihat kafir pun juga kita jangan semena-mena. Wong sing karo Islam dhewe ora aleh ngakoni iku wong mukmin. Sampai sejauh itu karena urusan hati. Lah ini kemudian Imam Bukhari masuk pada hal-hal yang sifatnya ada kata kafir. Kufur niku nek cara harfiahnya itu adalah keluar dari agama Islam. Tapi ada kufur yang bukan keluar daripada agama Islam. Kan tadi dikatakan ojo gampang-gampang ngafirke wong liya. Karena kalau mengkafirkan orang lain berarti menganggap orang lain itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang di dalam teks agama itu boleh mengucapkan kafir, ya. Tapi yang dimaksud bukan kafir keluar daripada agama Islam. Paham sampean nih? Nah, tapi ya ojo terlalu gampang ya. Ini contohnya, salah satunya ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu saat Kanjeng Nabi dawuh, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Aku pernah diberi gambaran, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan neraka. Setelah saya selidiki fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Kebanyakan penduduknya neraka itu wong wedok kabeh. Yakfurna, mereka kafir. Nah, yakfurna mereka kafir. Akhirnya ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka kufur, kafir dengan Allah Subhanahu wa taala dalam artian tidak menyembah Allah?" Tidak, kata Nabi, tidak. Yakfurnal ashir, mereka kafir pada suami-suaminya. Kafir di sini artinya adalah orang yang tertutupi daripada kebaikan suaminya. Bojo, ya, kafar kan artinya dari kata tertutup, ya. Tertutup at-taghdiyah, hal yang menutupi. Uang ketika tertutupi, selimut misalnya itu juga dikatakan kafir gitu ya. Tapi kafir dalam segi bahasa gitu loh, dari segi bahasa. Jadi yang di sini yang dimaksud ini dari segi bahasanya. Yakfurnal ashir. Sampai-sampai ora ketok keapiane bojo iku diarani napa? Kafir. Ora reti matur nuwun. Sekarang perbandingannya sama Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita oksigen, memberikan kita hidup yang nyaman, memberikan kita kesehatan tanpa minta ongkos apapun atau balasan apapun. Lalu kemudian kita gak mau menyembah Allah, itu kafir apa enggak? Kafir. Begitu juga ketika istri tidak tahu kebaikan suaminya, tidak mau menganggap kebaikan suaminya, itu sudah bisa dikatakan kafir. Tapi dengan catatan la yukhriju anil millah. Kafir yang sifatnya tidak menjadikan pelakunya keluar daripada agama Islam. Sekali lagi ini hanya masalah istilah. Istilah. Yakfurnal ashir, katakan Nabi. Enggak, mereka masuk neraka bukan karena kafir kepada Allah, tapi mereka kafir tidak tahu terima kasih sama suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengingkari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Bahkan Kanjeng Nabi menutup statementnya gini, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya kamu berbuat baik kepada salah satu wanita selama hidup kamu, kemudian melihat sesuatu pada dirimu yang jelek satu saja, syai'an, ya, satu saja kejelekan, maka dengan entengnya lesanya mengatakan maro itu mingka khairan, aku gak pernah lihat kamu orang baik gitu. Iki wis dicap karo kanjeng Nabi. Omongan seperti ini menyakiti orang lain apa enggak? Oh, menyakiti, apalagi pasangan yang digitukan. Dan ini jelas ketika kita menyakiti orang lain, ya itu haknya ya ke neraka gitu loh. Haknya ke neraka. Tapi sekali lagi kafir di sini bukanlah kafir yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Maka di hadis ini dikeluarkan beberapa faedah. Yang pertama, wa'dzur ra'isi al-mar'us wa tahridhihi 'ala tha'ah. Di sini adalah ada pelajaran. Seorang pemimpin membimbing anak buahnya dan mengajari anak buahnya untuk
giat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini aslinya hadis ini itu seakan-akan mengatakan kepada para sahabat yang laki-laki, "Hei, kamu harus tahu wateke wong wedokku koyo ngono iku, ora reti matur nuwun." Ngomel makno ngomel mesti niku. Cetakane kaya ngono iku ngono lho. Cetakane kaya ngono iku. Maka ketika kamu seperti dalam kondisi itu sebagai seorang suami, ya pinter-pinternya kamu lah. Kalau memang kamu orang kaya, ya cangkeme do kok 50.000 kadang-kadang cangkeme do kok 100.000 lah meneng-meneng dhewe kira. Tapi nek sampean ora kuat wis tinggal ngopi ae ning jaba sing sekira ora krungu celotehane celotehane bojo wedok. Nah, ngoten lho. Pokoknya bagaimana cara kita meminimalisir perempuan-perempuan atau wanita-wanita kita itu jangan sampai mlebu neraka. Makanya wali-wali ku akeh sing mlebu swarga atau mendapatkan pangkat kewalian justru karena itu barter sama istrinya. Istrinya neraka, bojone milih swarga. Ya Allah, ya Allah. Ya. Lalu kemudian wa muraja'atul muta'allim al-alim. Wattabi al-majmu' fi ma qalahu idza lam yadhhar lahu ma'na. Di sini juga ada ajaran kepada kita bahwasanya ketika Anda tidak tahu pada suatu permasalahan, maka tanyakanlah kepada orang yang menerangkannya. Nah, seperti tadi, Kanjeng Nabi mengatakan, saya melihat bahwasanya penduduk surga kebanyakan adalah wanita. Mereka masuk neraka. Penduduk surga, kamu ini ngono. Oh, keliru. Saya katakan Nabi, saya melihat bahwasanya penduduk neraka kebanyakan adalah wanita. Mereka masuk neraka karena kafir. Para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka kafir dengan Allah?" Oh, tidak. Mereka bukan kafir dengan Allah, tapi mereka tidak tahu terima kasih kepada suami. Lah ini murojaah namanya. Bertanya kembali pada hal-hal yang memang belum jelas. Maka Anda juga punya hak kepada guru harusnya ya, kepada guru yang menerangkan untuk bertanya kalau memang belum jelas. Tapi nek untuk tujuannya ngetes saake gurumu. Lalu yang ketiga, jawazu itlaqil kufr ala kufrin ni'mah. Boleh mengatakan kafir kepada orang yang tidak tahu terima kasih atas nikmat yang diterimanya. Nah gitu loh. Misal ada orang, ini kan kalau contoh ini kan contoh yang paling masuk akal ya. Suami istri, bojo lanange Masya Allah bandeng tulang, direwangi geger dadi apa, sirah dadi sikil dadi das dan lain-lain lah pokoknya. Sampai dia itu bagaimana nginclong noraine bojone dhewe gosong kileng. Sama-sama glowing tapi glowing karena panas terik matahari dan yang satu glowing karena skincare, ya. Maka ketika si istri ini ngomel-ngomel, mongkrono apalah mambu tengik tah piye misale wong jenenge bojo lanang ya, bojo lanang. Maka ketika dia tidak tahu terima kasih, itu sudah bisa dikatakan kafirun nikmah. Orang yang tidak mensyukuri nikmat. Sekali lagi kafirnya bukan kafir yang mengeluarkan dia daripada agama Islam. Kemudian pelajaran yang lain, annal ma'asi tungqisul iman. Semakin banyak maksiat, iman semakin berkurang. Nah, makanya ini pinter-pinternya awake dhewe golek bojo ya. Golek bojo piye carane sing sekira mboten ndadekke awake dhewe niku bukan nambah kurang iman. Makanya kalau ada fenomena nuwun sewu perselingkuhan atau apa ya, ngapunten. Enggak selamanya salah suami. Kadang salahnya si istri. Iya, soalnya iki mau yakfurnal asyir ini. Ini tapi dalil jangan sampean buat untuk mengintimidasi istri. Ya, besok nang bojomu yakfurnal asyir neraka kowe. Lah nek bojomu pinter, lah sing marahi aku nek neraka sapa nek rak kowe. Aku nek neraka tanggunganmu pokoke kan genten ngono. Nek bojone pinter lah saiki wong wedok iki pinter mblithuki teh. Sampean iki kalah pinter pokoke. Ketemu wanita zaman 2023. Wah. Ya Allah. HP-nya sih ketoke siji tok sing disayang kowe tok. Nah, padha wae asrama iku padha wae. Iya. Jaring kan, jaring. Makanya Anda jangan pede loh ya.
yang masih muda-muda, yang Sopo? 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 Saada. Wah, sopo nah iki? Misal ya. Sopo? Dodot ono ta rai? Dot, kamu ini kok cewekmu akeh aku roh. Tapi tahu diri, kamu ini bukan karena kamu ganteng, sing ganteng leopardmu. Sing ganteng motormu, jajal motormu Krypton. Diupili kowe. Makanya jangan ya sing saiki lagi banyak PDKT sama cewek jaring padahal kamu termasuk dijaring sama mereka. Hati-hati. Mereka tuh hanya butuh ada yang biayai skincare-nya, ada yang biayai pulsanya. Dodot dihapusi rak goblok sih cah iku. Aja goblok dah. Jajal ya. Kandhani bojomu ya. Yakfurnal asyir neraka. Ya Allah, Bon. Lalu kemudian di sini wa anna imanahunna yazidu bisyukri ni'matil asyir. Dan ketahuilah imannya perempuan itu gampang. Ketika pengen tambah itu serti matur nuwun karo bojone ngoten. Kepenak. Tapi sekali lagi ya, ini hadis bukan berarti Anda ini boleh semena-mena sama istri. Sak karepmu mboten ngoten. Ketika berimbang ya ngoten kudune ya sing bojo lanang ya nglakoni sing apik, bojo wedok kudu reti matur nuwun. Saya pernah menceritakan kalau nggak salah tentang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Nabi Ismail yang sudah menikah ya, Ketika itu beliau datang ke rumahnya Nabi Ismail. Dan ketika ketuk pintu mendapati Nabi Ismail tidak ada di rumah. Memang bapak dan anak ini nggak pernah ketemu sama sekali. Singkat cerita Nabi Ibrahim nanya sama istrinya Nabi Ismail, "Nak, Ismail di mana?" "Oh, sedang cari nafkah, sedang berburu." Lalu kemudian nanya, "Bagaimana kamu mendapati rumah tanggamu?" Dijawab dengan elek-elek. Nabi niku kan memang kudu siap napa? Kere, kudu siap rekoso. Wes bojone kula niku wis modal dengkul tok. Ora iso golek mangan sing enak. Bendina urip susah ngono. Pokoke niku napa jenenge garwane Nabi Ismail itu syakwa atau namanya apa namanya? Syakwa niku napa? Mengadu komplain tentang kehidupan bersama Nabi Ismail. Wis reti Nabi padahal. Mesti engko ning ngene swarga. Akhirnya pesan Nabi Ibrahim pada istrinya Nabi Ismail yang itu mengatakan ghayyir atabata babik. Kata Nabi Ibrahim, tolong sampaikan salam saya kepada Ismail dan katakan pada dia, gantilah pintu rumahmu. Nah, gantilah pintu rumahmu. Ketika pulang Nabi Ismail disambut sama istrinya yang tukang celatu iku mau. Wes mulai sentuh. Nabi Ismail diseneni. Ayo alhamdulillah menangsal. Piye iki mau kana kabar apa? Tadi pagi ada orang tua kesini nyari kamu. Terus ada pesan apa? Kata dia, ghayyir atabata babik. Dari situ beliau ngeh bahwasanya yang dawuh ini pasti ayahnya. Karena perintahnya mengganti pintu rumah. Nah, pintu rumah itu kalau bangsa Arab diibaratkan dengan istri. Nah gitu loh. Maka gantilah pintu rumahmu alias goleo bojo liya. Iki ae dipecat bojo sing iki ora reti matur suwun. Akhirnya singkat cerita Nabi Ismail menikah dan kemudian di waktu yang lain Nabi Ibrahim datang lagi ke tempatnya Nabi Ismail. Terus ditanya gimana kabarnya dan lain-lain yang pada saat itu juga Nabi Ismail sedang cari penghidupan, mencari nafkah. Singkat cerita Nabi Ismail nanya bagaimana keadaan keluarga kamu? Alhamdulillah Nabi Ismail suami saya adalah orang yang baik. Walaupun kami hidup dengan yang pas-pasan, tapi ada saja rezeki dari Allah, itu kami syukuri. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pamitan dan mengatakan sama istrinya Nabi Ismail yang baru, intinya jauh itu tetapkanlah pintu rumahmu. Nah, ketika pulang Nabi Ismail nanya sama istrinya,
Ada tamu ndak? Ada, orang sepuh, bapak-bapak orangnya baik, disifati api-api. Oh iya, terus apa dawuhnya? Katanya nggak boleh ganti pintu rumah. Alhamdulillah, berarti orang tua saya ridho dengan kamu. Loh siapa itu tadi? Itu tadi Ibrahim, ayah saya gitu. Nah, jadi cari perempuan itu ya bukan karena glowingnya aja mas. Nah, buat apa? Kalau kamu punya leopard, ya nek leopardmu selawase. Nah, nek mbok dol ning gene Iqbal, leopardnya pindah ring Iqbal, cewek ya pindah ring Iqbal gitu. Wah, amin Allahumma amin. Oh, paham nggih? Nah, pelajaran di sini adalah di hadis ini Imam Bukhari mengajarkan bahwasanya ada kata-kata kafir tapi tidak melulu mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Tapi yo aja gampang-gampang ngene, wah anta kafirun nikmah aja mending ngono. Malah mbok yakinin nduk ati kafir temenanan repot itu tadi. Nah, paham nggih? Paham. Pokoknya wong rak ngerti matur nuwun niku perlu dibuat. Pun Al haditsul hadi wal ishrun an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sababtu misoi sapa ingsun. Rajulan ing siji wong lanang. Cara miso ini piye fa'ayyartu mongko ngelek-ngelek sapa ingsun. Hu ing rajul bi ummihi kelawan ibuke rajul. Bi ummihi kelawan ibuke rajul. Faqala mongko dawuh li maring ingsun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Dzarrin he Abu Dzar a'ayyarta ana ta misoi utawa ngelek-ngelek sapa sira madani. Nek gene-gene kan nek madani bapake to, nganggo jeneng bapak iki nganggo jeneng ibuke. A'ayyarta ana ta yo kasih dibahas gini. Ngene ngoten nggih. Nah, wis biasa. Iki hadise termasuk neraka apa swarga delok iki. A'ayyarta ana ta ngelek-ngelek sapa sira. Madani sapa sira hu ing rajul bi ummihi kelawan ibuke rajul. Innaka sak temene sira Abu Dzar imruun iku wong. Imruun iku wong fika iku tetep ing dalem sira jahiliyatun utawi jahiliyah sifat apa jenenge bodho. Ikhwanukum utawi dulur-dulur ira kabeh. Kok utawi ngapunten. Niki khobarian malah. Ikhwanukum iku dulur ira kabeh. Ikhwanukum iku dulur-dulur ira kabeh khawlukum. Ini sampean khawalukum napa? Khawalukum nggih. Pakai fathah wawune. Leres. Khawalukum utawi pira-pira budak ira kabeh. Khawalukum utawi budak ira kabeh. Ja'ala agawe hum ing khawalukum. Ja'ala agawe hum ing khawalukum. Allahu sinten Gusti Allah. Allahu sinten Gusti Allah tahta aidikum ing dalem ngisor kekuasaan ira kabeh. Tahta aidikum ing dalem ngisor kekuasaan ira kabeh. Faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong kana iku ana. Kana iku ana akhuhu sapa dulur lanange man. Akhuhu iku dulur lanange man. Tahta yadihi iku ing dalem ngisor kekuasaane man. Tahta yadihi iku ing dalem ngisor kekuasaane man fal yut'im. Mongko becik aweh mangan temenan sapa man. Fal yut'im mongko becik aweh mangan sapa man hu ing akhuhu. Hu ing akhuhu aweh mangan saking apa? Mimma saking barang.
mimma saking barang yakulu kang mangan sapa man, wal yulbis lan becik aweh sandangan sapa man, wal yulbis lan becik aweh sandangan sapa man hu ing akhuhu, bae sandangan saking di mimma saking barang, mimma saking barang yalbasu kang nganggo pakaian sapa man, yalbasuhu kang nganggo yalbasu kang nganggo pakaian sapa man, wala tukallifu lan aja berat-beratake sapa sira, wala tukallifu lan aja berat-beratake sapa sira kabeh hum ing ikhwanukum, hum ing ikhwanukum berat-beratake ing apa, ma ing barang, ma ing barang yaglibu kang ngalahake apa ma, yaglibu kang ngalahake apa ma hum ing ikhwanukum, hum ing ikhwanukum. Fa in kallaftumuhum, fa in kallaftum mongko lamun bebanake sapa sira kabeh, bebanake sapa sira kabeh, fa in kallaftumuhum mongko lamun bebanake sapa sira kabeh hum ing ikhwanukum, hum ing ikhwanukum fa'ainu mongko tulungono sapa sira kabeh, mongko nulungono sapa sira kabeh hum ing ikhwanukum, hum ing ikhwanukum. Nah, kalau tadi pembahasan tentang kafir itu ada yang tidak mengeluarkan seseorang daripada keislaman, seperti halnya kafirnya seorang istri kepada suaminya alias tidak tahu apa? Terima kasih. Kalau yang sekarang ini ada beberapa hal, terkadang ini hal tidak pantas keluar dari orang yang sudah masuk Islam. Ya. Misal kan, misal ijek misohi wong utawa ijek napa misale ngelek-ngelek wong, ngejak tukaran wong padahal ya Islam, padahal ya Islam. Maka hal-hal yang seperti itu pasti di dalam dirinya ada sifat-sifat kekafiran walaupun tidak mengeluarkan orang tersebut daripada Islam. Nah, di sini delalah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dzar Al-Ghifari. Al-Imam Abi Dzar Al-Ghifari sangat terkenal sekali dengan kezuhudannya. As-sabiqu fil islami, termasuk orang yang masuk Islam di masa yang awal. Az-zahid, orang yang zuhud. Al-qail bihurmati imsaki ma zada minal mali alal hajah. Yang mana sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini memiliki madhab bahwasanya haram untuk menyimpan harta yang melebihi daripada hajat sesehariannya. Sedina iki butuhe 10.000 kok duit 50.000 maka 40.000 harus disedekahkan. Karena itu menurut beliau apa? Haram. Beto be awak dhewe 10.000 golek siluman nondi iki ya. Misale. Ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Memang tingkat ketakwaannya itu luar biasa. Urip ya ghoriban, hidupnya dalam keadaan asing, matinya juga dalam keadaan asing. Memang mencari jati diri dengan caranya sendiri. Ngungkuli Buddha. Apakah jadi Buddha? Ya bukan Buddha, sahabat kok. Sahabat dan waliullah. Intinya beliau itu punya madhab dalam masalah tasawuf agak berat untuk kita ikuti. Intinya kan itu tadi. Haram memiliki harta yang lebih daripada hajat kesehariannya. Bon. Lalu kemudian sahabat Abu Dzar apakah selamanya soleh seperti itu? Enggak, ternyata pernah ada suatu cerita. Kata beliau, sababtu rajulan. Suatu hari saya pernah misoi wong. Misoine fa'ayyartuhu bi ummihi. Saya menyebut julukan daripada ibunya orang tersebut. Nah, nek ngene kene piye? Julukan bapak sing digolek. Ya, leres ngoten nggih. Ini Jawa. Nah, mungkin nek Arab pakai ibu mungkin koyo ngono. Paham nggih? Bahkan sampai sekarang untuk kadang nek konangan jengene ibuke, ya,
Seperti itu. Dan lebih parahnya lagi saya kadang terdengar orang Arab itu nek misoi rada apik, iku rada apik lho, tapi miso ya. Ya benar halal anak cah sing halal. Lho mending nek muni ya benar haram. Loh, berarti nuduh wong tuane napa? Zina. Ada seperti itu ada. Saking gobloknya wong Arab. Nah, iya wis maklum lah. Bukan Arab itu dong apa Islam kabeh nggih mboten. Saiki yang ning Arab ana Cristiano Ronaldo kan ya. Cristiano Ronaldo mbok pakein imamah, mbok pakein jubas kaya wong Islam, Bro. Nah, iya makane. Dari siu dari sur. Bon, nggih. Nah, intinya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengolok-ngolok seseorang dengan sebutan ibunya. Nah, yang kita pengen tahu mungkin ini ngelek-ngelek koyo apa to? Di sini di dalam riwayat dikatakan faqultu lahu ya benas sauda. Wahai anake wong wedok sing wireng. Oh, berarti apa rasis. Rasis. Maka sifat rasis ini sudah ada di belahan dunia manapun, di zaman kapanpun. Bahkan sampai sekarang masih ada yang rasis. Nah, intinya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah misoi wong dengan menyebut julukan ibu sing elek. Nah, julukan ibunya yang dibusoi yang elek. Ya benar sauda. Anake wong wedok sing witeng geleng-geleng. Nah, ngoten. Pokoke anake wong Afrika ngoten gampangane. Akhirnya ketika itu delalah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Kanjeng Nabi dawuh ya Abu Dzar, Abu Dzar, apa-apaan ini? A'ayyar tahu bi ummihi. Ini tadi kamu betulan, kamu menghina orang tersebut dengan sebutan ibunya, dengan sebutan ibunya. Sungguh innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini masih ada tradisi jahiliyahnya ternyata. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari yang mana tadi punya madhab tidak boleh sampai memiliki harta yang lebih daripada hajat kesehariannya. Maka Nabi sampai seperti itu. Lah Kanjeng Nabi seperti itu kenapa? Karena yang diingatkan adalah Abu Dzar Al-Ghifari yang mana sudah membranding dirinya sebagai orang yang ahli takwa, ahli zuhud. Lah kok iso misoi wong ngono lho maksudnya. Harusnya enggak pantas keluar dari beliau gitu. Kalau keluar dari lesannya dondot masih kita bisa maklumi ya, masih bisa. Iya masih bisa kita maklumi lah wong koyo dondot mosok koyo Abu Dzar Al-Ghifari sake, enggak bakal pansos dia kayak gitu. Pun. Lalu Kanjeng Nabi mengajari aslinya khawalukum ikhwanukum, tapi dibalik ikhwanukum khawalukum. Ketahuilah bahwa Abu Dzar Al-Ghifari semua yang berada di bawah kamu. Kalau tadi dikatakan anaknya perempuan yang hitam, dan di Arab saat itu ya kebanyakan yang menjadi budak niku nggih dari kalangan bangsa orang-orang hitam. Nah, mungkin makanya Kanjeng Nabi langsung ngendikan ikhwanukum khawalukum. Budak-budak kalian, orang yang di bawah kalian, kastanya di bawah kalian, ketahuilah ikhwanukum itu adalah saudara kalian. Demunung siji munjere tekan Nabi Adam. Tapi cuman beda nasib, ja'alahumullahu tahta aidikum. Nasibnya cuman berbeda, mereka itu ada di bawah kalian, kalian di atas mereka. Mau ngono tok, mau ngono tok, tapi hakikatnya kamu tuh ndak ada bedanya sama dia. Dia itu saudaramu, kamu juga saudaranya gitu. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian ditambahi lagi, barang siapa yang mana memiliki saudara yang menjadi bawahannya, ketahuilah ketika dia makan, maka harus memberi makan dia juga. Dengan menu yang sama, minuman yang sama. Aja anggere beda. Sing saiki yang terjadi, sing bos-bos sing sugih-sugih, sing ngomong anake bos-bos, sing bos-bose keluarga besar masuk gene McD tapi pembantu ning gene parkiran ngenteni karo delongop ning gene ngarep kaca. Maka enggak boleh. Yang budak saja sama Kanjeng Nabi disuruh seperti itu. Kue duwe budak, kamu makan apa? Ya kamu kasih menu yang sama, jangan berbeda. Kamu pakai pakaian yang bagus, kamu juga harus beri pakaian yang bagus kepada anak buahmu.
Terus kemudian wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan sampai kamu memberi tugas yang memberatkan mereka. Wah, budak loh padahal ini sampai dipikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal secara harfiah atau secara adat istiadat budak itu mau kita apa-apakan nggak masalah karena budak bukan manusia. Budak itu sudah menjadi barang yang bisa diperjual belikan. Semakin nom semakin mahal, semakin tua diharapkan matinya kan gitu kan. Kemudian fa'in kalaftumuhum fa'ainuhum. Ketika kamu memberi tugas kepada budak-budakmu, memberi tugas kepada bawahan-bawahanmu, ketika mereka menemui kesulitan, fa'ainuhum, bantu mereka. Ngono. Jadi Kanjeng Nabi itu pengen sekali jangan sampai itu orang memandang rendah orang lain. Apalagi memandang rendahnya hanya dari apa? Warna kulit. Ya, maupun dari rai sing elek. Jangan masih terkadang wong sing raine elek malah luwih mulya daripada sing raine buange rapi, tempakane sing apik. Idot, kamu ini bukan rasis saya sama kamu ya. Raimu biasa cuman tumpakmu apik ngono ae. Ingat, potensi maksiatmu itu besar, makanya saya ingatkan. Ini bukan karena menjelek-jelekan, walaupun ada sedikit maksudnya. Nggih. Nah, di sini apa namanya? Kanjeng Nabi mengingatkan bahwasanya jangan sampai keimanan itu ditakar dari warna kulit. Ini maksudnya seperti itu. Dan yang kedua, terkadang wong sing ketoke saleh pun bisa jadi tergelincir pada hal-hal yang sifatnya dosa. Makanya di sini Kanjeng Nabi ngendikan innaka umruun fika jahiliyah. Kamu masih membawa tradisinya orang-orang jahiliyah. Lalu di sini ada apa lagi? Warawal Barmawi. Nah, ternyata sahabat yang di elek-elek itu mau sapa? Sekarang ini ya, sahabat yang dijelek-jelekan itu sapa? Ternyata ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Burmawi. Di sini disatakan lamma syakahu Bilal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahu syatamta Bilalan wa ayyartahu bisawati ummi. Ternyata sahabat yang dimaksud oleh Abu Dzar ya Ibnu Sauda itu ternyata sahabat Bilal. Lah sahabat Bilal itu cedak karo Kanjeng Nabi diwadulno. Hati-hati ya. Ternyata orang yang dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai menghina orang hitam. Mbok menawa cedak karo Ali bin Rasulullah. Pernah loh saya ini di Madinah. Di Madinah niku kan ada bandaranya, bandara internasional. Kemudian ada imigrasinya lah. Entah ini kejadian di Madinah atau kejadian di Riyadh saya lupa. Tapi kejadian ini betul. Suatu saat ada orang negro hitam datang ke Arab Saudi. Kemudian orang Arab itu kebanyakan rasis. Kalau yang datang orang-orang Eropa, masya Allah, marhaba. Orang coba lagu no sholawatullahi taksa, nggak pas ya. Pokoknya penyambutannya luar biasa. Lah delala ini ada orang hitam, dia nggak lihat paspornya, nggak diurusi. Lah ternyata orang hitam ini bawa anjing. Bawa anjing menunjukkan kalau dia dari non Islam. Berarti ini wong Saudi, wong Afrika nggawa asu barang kaya wong Eropa kan. Afrika nggawa asu barang kaya wong Eropa. Lah orang hitam ini, negro ini nelpon duta besarnya dan duta besarnya dari Inggris. Akhirnya nanya, siapa itu yang mempersulit kamu di imigrasi? Langsung difoto, name tag-nya dikirimkan ke Dubes langsung ngubungi kedutaan yang ada di Saudi. Langsung dipecat itu. Ketika diparani, yang ditangkap polisinya, yang imigrasinya. Loh ada apa ini? Kamu telah memperlambat urusannya orang ini. Loh ini kan orang negro. Lihat paspornya dulu bro, matamu ning ndi. Ternyata beliau adalah orang dari Inggris dan epicnya ya. Akhirnya si orang negro yang dari Inggris ini mengatakan, kamu sama anjingku lebih keren anjingku. Allah ya. Jadi itu ya. Nah, jadi
hadis ini sangat multi makna, sangat multi tafsir, bahwasanya kita ini jangan sampai menganggap remeh orang yang kelihatannya stratanya di bawah kita. Dan banyak sekali para aulia illah itu bukan munculnya dari orang-orang yang masyhur, tapi justru dari orang-orang yang khumul, orang-orang yang tertutup, mastur itu ya, mastur, bahkan ketok dalam rupa orang gembel, dalam rupa orang yang gak jelas, pengemis. Maka ketika kita menakar keimanan dengan hanya make imamah, hanya make napa jenenge jubah, itu salah. Keimanan bukan di situ. Keimanan itu ya urusan hamba dengan Tuhannya. Tapi kita sebagai hamba Allah jangan sampai menakar keimanan orang dengan warna kulit. Menakar keimanan orang dengan apa? Pakaian. Memang pribadinya sendiri yang kita harus hormati. Makanya di hadis ini disebutkan beberapa faedahnya. Yang pertama, jangan sampai menghina hamba sahaya. Karo kawula mawon sing oleh didol ora oleh napa dielek-elek. Apalagi yang hanya sekedar asisten rumah tangga. Orang yang seperti ini bukan budak, budak. Lalu kemudian al-hasu 'alal ihsani ilaihim marifqi bihim. Di hadis ini mengajarkan kepada kita agar juga berbuat baik kepada mereka yang stratanya atau nasibnya delalah di bawah kita, ya? Delalah di bawah kita. Karena terkadang sekarang mungkin si fulan ini menjadi orang yang besar, tapi di masa depan dia yang akan mengemis kepada orang yang ada di bawahnya. Banyak cerita seperti itu kan? Ada orang, masya Allah, dia pengen ikut tes senam PTN jalur kedokteran ya, jurusan kedokteran. Dia sampai nangis-nangis, nggak ada ongkos. Kemudian ngemper ke rumah orang yang tua lah, orang tua. Di situ kemudian dia mampir di perumahan tersebut. Ini cerita nyata. Ada orang calon mahasiswa, dia ngemper, intinya butuh tempat teduh. Setiap rumah ditotok, pokoknya minta minum. Nggak ada yang bukain. Tapi alhamdulillah sampai pada akhirnya ada rumah yang nggak begitu bagus, biasa-biasa mawon, mbah-mbah, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu memberi minum. Kamu mau ngapain? Saya mau tes jurusan kedokteran. Yaudah ini minum. Kemudian dikasih minum dan sepotong roti. Anggaplah itu majidah, roti coklat itulah, roti coklat pisang. Terus akhirnya karena dia sudah merasa nyaman, kemudian pamit. Sampai pada akhirnya berselang kemudian dia menjadi dokter, disumpah menjadi dokter yang hebat di rumah sakitnya. Ketemu sama orang yang memberi potongan roti itu tadi. Ternyata yang memberi potongan roti itu tadi butuh perawatan khusus yang mana memakan biaya yang besar. Loh, kewalik itu nasibnya biyen ngei sekarang di WI. Sing biyen dia hanya ngei sepotong roti, dan sekarang keadaannya butuh uang besar, dia nggak punya. Akhirnya ketemu dokter yang mana dulu adalah calon dokter yang disedekahi. Nasibnya berbanding terbalik. Biyen ngei saiki diwehi. Maka roda kehidupan seperti itu. Mungkin saiki Anda di posisi yang tinggi. Makanya aja kete-kete. Besok nek kuwale lah disyukur wong akeh. Nek kete-kete loh ya. Tapi nek mboten kete-kete menjadi orang soleh, menjadi orang baik, insya Allah pasti orang baik itu diberi jalur kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane karo wong iku aja galak-galak, kalih wong iku aja napa pelit-pelit, aja pelit-pelit. Isomu ngeki aqua nggih pun anggen ngeki aqua, aja karo miso-miso. Ngemis-ngemis. Besok kowe nek genten sing ngemis. Lah lapo kok saiki ngemis-ngemis ki dikonokno piye? Ora kepenak. Lalu kemudian pelajaran yang ketiga, at-tafadul al-haqiqi innama huwa taqwa. Perbandingan atau keunggulan manusia itu hakikatnya bukan dari warna kulit, bukan dari kekayaan, tapi adalah dari takwa. Fala yufidus syarif an nasab nasabahu. Maka orang yang sayyid pun nasabnya tidak akan mengangkat dia
kalau dia menjadi orang yang tidak bertakwa. Hatta ngapunten. Kalau ada orang yang jalur keturunan dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kelakuannya jauh daripada sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, jauh daripada ajaran para salafnya, orang yang seperti ini ya ngapunten, koyoke ora pantas dadi putune Kanjeng Nabi karena kelakuannya. Bahkan yang saya kaget kemarin ada potongan video pendeta tapi ngakunya asegaf. Nauzubillah min dzalik. Kalau memang itu betul, nauzubillah min dzalik. Itu kita harus prihatin. Lah ketika ada Habib yang seperti itu kan kasihan. Nah, makanya apakah kehabibannya bermanfaat bagi dia saat ini? Saat ini ya enggak, karena dia sudah menjadi pendeta. Nauzubillah min dzalik. Terus yang keempat, jawazu itlaqil akhi 'ala raqib. Boleh hukumnya ketika budak kita anggap sebagai saudara. Itu budak. Apalagi ini yang sudah besti ya. Besti teman-teman yo kanca plek, yo aja ngasek kaya musuh kaya kucing karo tikus, mochi karo sapa? Wafing lah, aja tukaran sik kaya ngono. Biasa wae. Lalu yang terakhir, pelajaran terakhir, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah ini, jadi pelajaran paling penting di malam hari ini dengan hadis ini kita diajari sama Imam Bukhari bahwasanya ingat takwa iman kaitannya bukan dengan warna kulit, kaitannya bukan dengan pakaian, kaitannya bukan dengan kekayaan, tapi takwa itu urusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini baik, maka akan terlihat di perilaku kita, amale soleh, solate apik, tarawih genep, posone genep, masya Allah. Tapi kalau takwa ini jelek, ya delok kelakuane celatu, kelakuane nakal, kelakuane nglarakno liyan dan lain-lain. Summa qala al haditsus tsani wal 20 anil Abi Bakrah wallahu a'lamu bissawab. Taqabbalallahu minna wa minkum.